Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Hayya nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Dalam pembahasan itu kita telah mempelajari tentang tata ruang hubungan antar ruang, interaksi antar ruang antar setiap negara, antara satu negara atau dengan negara yang lain atau lebih. Kemudian kalian sudah melakukan aktivitas kelompok yang telah saya bagikan tugasnya. Mohon untuk tugas kelompoknya silahkan kalian kirim di chat pribadi dengan menyertakan nama kelompok di dalamnya. Jadi kemarin ada 4 kelompok kalau tidak salah yang saya bagikan. Silahkan 4 kelompok itu mengirimkan tugas kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya kita telah membahas tentang letak dan luas Indonesia ya, melalui peta yang telah kalian print atau telah kalian teliti. Letak wilayah Indonesia dan luasnya sudah kalian teliti sama-sama. Kemudian sekarang aktivitas kelompoknya juga yang kedua sudah juga kalian kerjakan. Silahkan kalian kirim juga aktivitas kelompok ini ke chat pribadi saya. Jadi 2 tugas yang harus dikirim. Kemudian kita akan bahas selanjutnya tentang komponen-komponen yang menyusun peta itu sendiri. Jadi apa saja komponen yang menyusun peta dan yang harus kita pahami dan kita kita ketahui untuk membaca peta tersebut. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta ini yang menunjukkan apa isi dari suatu peta. Contoh misalnya ada peta Indonesia, berarti di dalam judulnya adalah peta Indonesia, berarti di dalam peta ini tidak ada negara lain kecuali negara Indonesia. Kalaupun sekiranya ada negara luar negeri di situ, luar dari NKRI, berarti dikasih warna yang berbeda atau dikasih kode yang berbeda sesuai dengan bagaimana komponen-komponen yang ada dalam peta. Kemudian yang kedua adalah skala peta. Jadi skala ini adalah yang mengukur berapa jarak, berapa besar atau berapa luas dari suatu peta itu tergantung dari skalanya. Semakin kecil skala berarti semakin mendekati dengan luas dan juga ukuran aslinya. Nah, semakin kecil perbandingan skala. Semakin besar maka semakin jauh perbedaan antara kenyataannya dan juga yang ada dalam peta. Contoh misalnya di dalam peta, jarak kota A dan kota B adalah 1 cm. Nah, berarti di dunia nyata dihitung dengan kilometer. Kemudian misalnya lebih jauh lagi jaraknya, lebih besar angka sentimeter dalam peta, berarti semakin mendekati dengan jarak asli pada dunia nyata. Nah, jadi di dalam skala ini ada 2 jenis skala yang biasa dipakai dalam peta. Yang pertama adalah skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya seperti yang saya contohkan tadi, 1/10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang, angka tersebut berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Nah, itu maksudnya. Misalnya ada skala peta yang seperti tadi saya katakan 1/1000. Berarti 1 cm pada peta, 1000 cm pada dunia nyata. Begitu. Semakin kecil angka yang di belakang, jadi semakin semakin mendekati jaraknya.
Kemudian yang kedua adalah skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Contohnya dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1/500.000 karena 1 meter di peta dibanding 5 km di lapangan. Nah, bisa kalian lihat di gambar yang di atas. Nah, atasnya ukuran cm, yang di bawah ini ukuran kilometer. 1 cm pada peta sama dengan 5 km pada dunia nyata. Nah, 2 cm pada peta sama dengan 10 km di dunia nyata. Ya, kita lanjutkan. Kemudian satuan dalam kilometer diubah menjadi sentimeter sehingga 5 km jika diubah ke dalam sentimeter menjadi 500.000 cm. Karena itu skala peta menjadi 1/500.000. Nah, jadi ini perbandingannya ini diambil dari satuan cm semua. 1/500.000. Sebenarnya ini dua-duanya adalah satuan cm. Cuma karena 500.000 diubah menjadi kilometer, hasilnya 5 km, makanya skala dalam peta yang dibaca dalam skala garis atau grafis ini 1/500.000. Kemudian yang ketiga adalah orientasi utara. Biasanya kan kita lihat kalau ada pembuatan denah ataupun peta, itu ada huruf U di atas, kemudian ditaruhkan tanda panah. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa orientasi utara itu selalu berada di atas. Tidak boleh utara ditaruh di bawah, di kiri atau di kanan atau di samping pojok kiri, pojok kanan, tidak boleh. Harus di atas utara. Kemudian bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Nah, macam-macam. Bisa kalian lihat di gambar. Penempatan pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Nah, ini. Jadi ini utara, BL ini barat laut, TL ini timur laut. Kemudian BD ini barat daya, TG ini tenggara. Ya. Jadi bisa kalian lihat, kita coba misalnya di Pulau Sulawesi. Nah, kita balikkan HP atau gambarnya ini menghadap ke utara. Tenggara itu berarti cocok. Tenggara itu berada di penunjukan arah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Nah, begitu. Saya kira kalian semua sudah paham. Kemudian yang 4. Simbol peta yang perlu diperhatikan dalam membaca peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu simbol titik. Bisa kalian tulis atau kalian buka nanti di bukunya. Berbagai macam bentuk simbol titik. Nah, simbol titik berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Nah, ibu kota ini, kota itu. Kemudian gunung api berbentuk segitiga dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Nah, contohnya yang seperti ini. Ibu kota negara ditandai dengan berbentuk bujur sangkar. Kemudian ibu kota provinsi ada 2 lingkaran, di tengahnya merah. Kabupaten lingkaran, di tengahnya hitam. Kecamatan atau kota lain hanya dengan lingkaran 1. Pelabuhan ada lingkaran kemudian gambar jangkar. Bandar udara lingkaran gambar pesawat. Gunung api tidak aktif itu segitiga warna hitam. Gunung berapi yang aktif itu segitiga warna merah.
Jadi misalnya seperti Gunung Rinjani adalah sebuah gunung berapi yang masih aktif. Jadi simbol daripada Gunung Rinjani adalah segitiga warna merah. Kemudian kalau misalnya contoh Malili. Malili itu adalah ibu kota, kabupaten atau kota dari Luwu Timur. Berarti simbol bagi kota Malili adalah lingkaran yang di tengahnya ditaruhkan titik hitam. Itu simbol titik. Kemudian yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis biasanya itu menandakan adanya jalan raya, perbatasan antar negara, perbatasan, intinya ada perbatasan, entah itu batas daerah, batas kecamatan, itu tergantung daripada peta yang dibuat. Kemudian juga ada sungai, nah, itu disimbolkan dengan simbol garis. Nah, seperti kalian lihat di gambar, sungai satu garis, jalan raya ada 2 batang garis, jalan lain desa 1 garis lurus warna kuning, batas negara ditandai dengan garis yang berbintik-bintik, batas provinsi plus min warna merah membentuk garis, kemudian batas daerah dengan strip. Nah, seperti itu contoh simbol garis yang biasa digunakan dalam peta. Kemudian simbol warna. Simbol warna ini biasa kita temukan perbedaan yang signifikan itu pada peta yang menggambarkan wilayah daratan dan lautan. Nah, tapi setelah mendetail, daratan dan lautan itu juga ada di dalamnya simbol-simbol warna yang menunjukkan dataran tinggi dan dataran rendah. Contoh, semakin biru simbol warna di lautan, semakin mewarna biru, maka lautan tersebut pasti semakin mendalam. Kemudian semakin coklat warna daratan pada peta, berarti daratan tersebut adalah dataran tinggi. Contoh misalnya bisa kalian buka di aplikasi Google Map, kemudian kalian ganti penampilannya menjadi tampilan satelit. Bisa kalian lihat di situ. Tawakua itu berada di tingkat ketinggian. Jadi di sana itu dia agak oren-oren dalam peta Tawakua. Nah, silakan bisa kalian lihat. Kemudian jika kalian pindah ke daerah lautan, itu pasti semakin biru warnanya, maka akan semakin dalam laut yang dimaksud. Tidak mungkin apalagi namanya warnanya biru muda, kemudian yang ditandai di sana adalah benua lautan Asia Pasifik misalnya. Salah. Nah, jadi sesuai dengan kedalaman lautnya dinilai. Kemudian yang keempat, simbol area. Simbol area ini yang menandakan adanya suatu area yang memang ada di dalam dunia nyata, kemudian dipetakan. Contohnya seperti yang ada di gambar. Danau ditandai dengan warna biru, kemudian disesuaikan bentuk danaunya. Bisa kalian lihat, kalau kalian lihat petanya Luwu Timur, itu pasti Danau Towuti itu seperti ini kodenya, kode warnanya. Kemudian rawa-rawa disesuaikan bentuk rawanya dengan asli, kemudian ada titik-titik bulat hitam. Kemudian sawah ada gambar centang-centang begitu karena biasa sawah ditanami padi. Formasi batuan atau kapur. Nah, itu pasti ditandai dengan ada kotak-kotak seperti bata. Nah, itu contoh-contoh dari simbol area. Kemudian yang harus diperhatikan juga dalam peta, selain simbol tadi dibagi 4 simbol. Kemudian yang kelima yaitu garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayar pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim yang tropis. Kemudian yang ke F, bagian F itu ada insert.
Inset merupakan peta kecil. Nah, yang ada dalam pojok peta biasanya kalau ada peta itu ada di pojoknya itu peta kecil. Nah, itu adalah yang lebih luas. Jadi misalnya kita lihat peta Indonesia. Di peta kecilnya, apa saja yang masuk di sana adalah peta dunia pastinya. Misalnya kita lihat peta Tawakua. Berarti di peta kecilnya itu yang bisa termasuk di sana bisa Kecamatan Angkona atau Kabupaten Luwu Timur yang di insert petanya, yang di peta kecil ini, tapi ya ini. Kemudian yang besarnya adalah yang lebih detail, yang kecilnya ini yang lebih luas jangkauannya. Nah, gitu. Kemudian yang bagian G itu legenda. Legenda dalam peta itu adalah simbol-simbol yang lebih signifikan lagi, yang lebih mendalam lagi untuk menandakan suatu tempat atau suatu batas pada peta. Contoh misalnya jalan utama itu warna merah, jalan alternatif warna biru, kemudian jalan biasa warna pink, jalan tol warna coklat. Kemudian jalan kereta api rel itu ditandai dengan titik-titik strip-strip begini. Batas provinsi warna hijau, garis putus-putus warna hijau. Ibu kota ditandai dengan kota warna merah. Kotanya ditandai dengan lingkaran. Kecamatan lingkaran merah kecil. Rawan kemacetan lampu jalan merah kuning hijau. Rawan kecelakaan ditandai dengan biasa ini boom. Kondisi jalan yang buruk, tanda seru. Rawan banjir ada ditandai dengan air-air yang banyak. Rawan longsor, pom bensin, kemudian bengkel. Biasa kalian lihat kalau di pinggir-pinggir jalan, di sana juga biasa ditaruhkan legenda yang menjadi simbol atau rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu juga menjadi kode dalam legenda. Itu yang menjadi legenda di dalam peta dan menjadi rambu-rambu lalu lintas di pinggiran jalan. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai ke kualitas peta yang dihasilkannya. Misalnya seperti perusahaan-perusahaan pembuat peta yang memang sudah terkenal dari dulu, itu berarti lebih akurat. Alat yang digunakan lebih canggih, lebih mendetail dan juga lebih persis dengan dunia nyatanya. Ya, tergantung dari pembuat peta, dari sumber petanya. Sekarang saya kasihkan satu lagi tugas kelompok untuk 1 minggu ke depan, yaitu setelah kalian pelajari tentang materi peta, lakukanlah aktivitas berikut ini. Yang pertama, carilah peta administrasi daerah kalian masing-masing. Sumber peta dapat kalian peroleh dari kantor pemerintah setempat atau dari peta rupa bumi Indonesia. Bisa kalian temukan di kantor desa. Ada di kantor desa. Silakan kalian amati. Kemudian yang kedua, peta administrasi berupa desa, kelurahan atau kecamatan. Boleh. Kemudian buatlah peta, ada juga di Pak Dusun kayaknya. Buatlah peta administrasi dengan menggunakan alat pemetaan yang tersedia, fotograf atau alat lainnya. Jika tidak tersedia, gunakan plastik transparan untuk menggambar ulang petanya. Nah, jadi kalian gambar itu peta, nanti kalian kumpulkan gambar petanya pakai kertas manila. Tulis nama-nama wilayah administrasi yang ada pada peta administrasi yang kalian buat. Lengkapi peta dengan jalan dan sungai. Nah, jadi sudah tadi simbolnya ya. Simbol jalan bagaimana, simbol sungai juga bagaimana, tinggal kalian lengkapi. Tentukan lokasi tempat kalian tinggal dan lokasi sekolah. Nah, di mana rumahmu dan di mana sekolah, tandai dengan simbol bagaimana. Lengkapi peta yang kalian buat dengan komponen peta secara lengkap. Silahkan kalian isi dari komponen A, B, C, D, E, F, G, H di dalam peta yang kalian amati itu. Kalian isi itu, lengkapi. Ya, itu yang jadi tugasnya. Tugas kelompoknya itu
Saya akan bagi menjadi 3 kelompok, 5 orang 5 orang. Untuk kelompok 1 ada Airil Anwar, terus Dinda Lestari, Evi Riana, kemudian Hairul Roziki, terus sama Irwan Sah. Itu yang kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 ada Muhajar, Munawirawan, Murtiyati, kemudian ada siapa lagi di situ? Okta Guntana Sukrin, kemudian ada Ramlah. Ya, itu kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3, Suaibatul Muhimmah, Sahrul Gunawan, terus Suharman, terus Yuliana dan Zahratul Aini. Itu untuk kelompok 3. Mungkin sekian untuk hari ini. Nah, tatim bikirati alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.